Selamat datang pada seri Aljabar Linier Elementer ke-1. Di sini kita akan mulai seri ini dengan pengertian tentang matriks ya. Jadi untuk video kali ini kita akan melihat berbagai macam topik berikut ya. Jadi kita akan mulai mengingat-ingat lagi apa itu bilangan real dan berbagai macam sifat-sifat yang pentingnya. Lalu kita mulai masuk ke matriks. Dan kita akan lihat jenis-jenis matriks menurut ukurannya. Lalu kita akan melihat kesamaan dua buah matriks dan melakukan operasi antar matriks ya. Jadi mulai dari penjumlahan, pengurangan, serta berbagai macam jenis perkalian matriks. Pertama-tama kita akan lihat dulu tentang bilangan real. Jadi di sini kita ingat-ingat lagi huruf R yang cukup cantik ini ya. Ini berbeda ya dari huruf R kapital seperti biasa. Ini menandakan himpunan bilangan real. Dan kita akan lihat berbagai macam sifat-sifat yang dipenuhi oleh bilangan real. Dan nantinya kita akan melihat sedikit kemiripan dengan matriks ya. Beberapa sifat ada yang terbawa juga pada matriks. Yang pertama, ini adalah sifat ketertutupan ya. Jadi jika kita punya A dan B, ini anggota dari himpunan bilangan real, maka penjumlahannya juga masih bilangan real, dan perkaliannya juga masih bilangan real. Lalu ada sifat komutatif, jadi di sini urutan penjumlahannya atau perkaliannya juga ini tidak penting ya. A tambah B ini sama saja dengan B tambah A kali B juga sama saja dengan B kali A. Selanjutnya ini adalah sifat asosiatif, jadi jika kita ingin menjumlahkan 3 buah bilangan real, A, B, dan C, terserah mau kita jumlahkan yang bagian mana dulu. Misalkan A tambah B mau dihitung terlebih dahulu, sama saja dengan jika Anda menghitung B tambah C terlebih dahulu. Dan ini juga berlaku pada operasi perkalian ya. Selanjutnya ini adalah sifat identitas. Jadi ada 0 ini adalah bilangan real, yang bila kita jumlahkan sembarang bilangan real dengan 0, itu hasilnya dirinya sendiri. Nah ini 0 adalah identitas terhadap penjumlahan, dan ada 1 juga bilangan real, sehingga A kali 1 itu akan sama dengan A. Dan ini juga kalau dibalik tidak masalah ya. 0 tambah A juga masih A, 1 kali A juga masih A. Jadi 0 adalah identitas penjumlahan, 1 adalah identitas perkalian. Karena kita sudah mengenal identitas, maka ada inverse-nya. Nah, inverse untuk penjumlahan itu adalah minus A. Ya, penjumlahan dengan A, itu inverse-nya adalah minus A. Nah, inverse ini adalah suatu bilangan, dalam kasus ini bilangan real, sehingga jika kita jumlahkan dengan A, ini hasilnya menjadi identitas ya. Jadi identitas dalam penjumlahan, yaitu 0. Nah, khusus untuk perkalian, kita harus hati-hati karena pembagian dengan 0, ini kita meminjam sedikit istilah pembagian ya. Pembagian dengan 0 itu dilarang ya. Maka dari itu kita beri batasan dulu atau beri syarat dulu bahwa A-nya tidak boleh 0 gitu. Maka dari itu inverse untuk perkalian adalah A pangkat min 1 seperti itu ya. Itu notasinya. Dan yang terakhir adalah sifat distributif ya. Jadi ini sifat yang menggabungkan dua buah operasi penjumlahan dan perkalian. Ini tentunya masih banyak sifat-sifat bilangan real yang lain dan harusnya sudah dipelajari pada materi-materi yang sebelumnya seperti kalkulus atau pengantar matematika. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pengertian dari matriksnya. Sekarang kita lihat dulu pengantarnya. Jadi, bayangkan kita punya daftar banyaknya baju yang terjual, gitu misalkan. Tapi kita punyanya dalam daftar seperti ini ya, poin-poin seperti ini. Tentunya ini kurang enak untuk dibaca. Nah, adakah cara yang lebih baik untuk menuliskan daftar banyaknya baju yang terjual seperti ini? Nah, kita akan melihat tabel sebagai berikut. Jadi dalam tabel ini kita punya setiap kolomnya ini menyatakan ukuran bajunya dan setiap barisnya ini menyatakan warna bajunya. Dan ini tentunya jauh lebih enak untuk dibaca ya, dan jauh lebih ringkas gitu untuk dibaca. Nah, apabila kita lihat lebih khusus lagi, khususnya pada bilangan-bilangannya saja, maka kita bisa peroleh bentuk matriks. Nah, di sini matriksnya kita kenal
dengan ukuran 3 baris 4 kolom, atau biasa nanti kita akan sebut 3 kali 4 gitu. Jadi apa itu matriks? Matriks itu adalah jajaran bilangan real yang bentuknya persegi panjang, atau bisa saja bentuknya persegi jika banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama ya. Nah, bilangan real yang terdapat dalam jajaran yang membentuk matriks itu kita sebut sebagai unsur dari matriksnya, atau biasa juga kita kenal sebagai entry dari matriks. Dan kita biasa menuliskan ukuran itu adalah M kali N gitu. Jadi di sini adalah M-nya menyatakan banyaknya baris dan N-nya menyatakan banyaknya kolom. Dalam konteks obrolan kita pada aljabar linear elementer 1, kita batasi matriks ini entry-entry-nya atau unsur-unsurnya harus merupakan bilangan real. Nanti pada jenjang yang lebih lanjut lagi atau mata kuliah yang lain lagi, kita bisa melihat matriks dengan elemen-elemennya atau entry-entry-nya atau unsur-unsurnya itu adalah bilangan kompleks atau bentuk-bentuk atau objek-objek yang lainnya. Nah, ini untuk notasi umumnya. Jadi misalkan kita punya matriks A, ukurannya ini M kali N, kita punya bentuk umumnya bisa kita tuliskan sebagai berikut, atau kita tuliskan AIJ. Jika kita beri dengan kurung siku, dengan I-nya dari 1 sampai M, J-nya dari 1 sampai N. Di sini AIJ ini menyatakan unsur dari matriks A yang terdapat pada baris ke I, kita hitung barisnya dari atas ya, dan kolom ke J, dan kita hitung kolomnya dari kiri. Nah, ini sebagai contoh yang tadi, dari ilustrasi yang penjualan baju, kita bisa tuliskan ini angka-angkanya atau bilangan-bilangannya, ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks A berukuran 3 kali 4. Nah, di sini sebagai pengenalan notasi saja, kita bisa menulis A12 ini sebagai entry matriks A pada baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1, ini baris ke-1-nya, jadi kita beri tanda dulu. Ini baris ke-1, kolom kedua ya, itu yang bagian ini, 18. Dan A23, baris kedua, kolom ketiga, jadi 25 ya. Lalu kita lihat A32, baris ketiga, kolom kedua, jadi yang ini, 27 ya. Seperti itu ya, jadi ini adalah pengenalan notasi saja untuk menuliskan entry matriks A. Dan melalui definisi matriks, kita bisa lihat objek B ini bukan suatu matriks ya, karena ini memuat simbol dan ini memuat bilangan yang bukan bilangan real ya. Selanjutnya kita akan lihat jenis matriks menurut ukurannya. Yang pertama-tama kita akan berkenalan dengan matriks baris dan matriks kolom. Ini sederhana sekali. Matriks baris adalah matriks yang mempunyai satu baris, jadi ukurannya 1 kali N. Sedangkan matriks kolom itu matriks yang mempunyai satu kolom, yaitu ukurannya M kali 1. Sebagai contohnya, misalkan kita punya matriks A dan matriks B-nya sebagai berikut ya. Ini matriks A berarti matriks baris ya, karena punya satu baris, ini ukurannya 1 kali 3. Kalau matriks B di sini merupakan matriks kolom, ukurannya 4 kali 1. Selanjutnya kita akan berkenalan juga dengan matriks bujur sangkar atau juga dikenal sebagai matriks persegi. Ini kita biasa menyebutnya matriks bujur sangkarnya orde apa gitu ya, orde N misalnya. Nah, ini ukurannya N kali N, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya ini sama. Ini sebagai contohnya, beberapa contoh. Jadi di sini kita bisa juga mempunyai matriks dengan orde 1 ya, matriks bujur sangkar dengan orde 1, contohnya seperti matriks A. Dan apabila kita punya orde 3 ya berarti 3 kali 3 begitu ya ukurannya. Jadi kita punya 3 baris dan 3 kolom. Nah, lalu ada unsur-unsur penting dari matriks bujur sangkar. Jadi, misalkan kita punya matriks bujur sangkar yang ordenya N, kita lihat unsur ke baris ke K, kolom ke K, gitu ya. Ini adalah unsur diagonal. Kita sebut sebagai unsur diagonal. Nah, unsur atas diagonal berarti unsur-unsur yang di atas unsur diagonalnya. Nanti kita akan lihat ilustrasinya. Dan ada unsur bawah diagonal. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya matriks bujur sangkar berikut, unsur diagonal, ini adalah yang bagian ini nih, 4, 4, 3, 1. Ini unsur diagonal. Lalu unsur bagian atas diagonal, berarti yang di sini nih. Nah, ini unsur-unsur bagian atas.
dan unsur-unsur bagian bawah berarti yang ini. Ya. Nah, begitu. Nah, gunanya apa kita mendefinisikan ini? Karena nanti akan ada matriks-matriks khusus ya. Nah, ini yang kita kenal sebagai matriks segitiga. Jadi, ini dari matriks bujur sangkar, order n, kita akan melihat matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu yang semua unsur diagonal atasnya, unsur atas diagonalnya, itu semuanya harus 0. Sebagai contoh, ini sebagai berikut ya. Jadi, kalau kita lihat, kalau ordernya 3, ini unsur-unsur diagonalnya. Ya, jadi saya beri tanda dulu. Berarti yang unsur diagonal atasnya yang bagian ini. Ya. Nah, ini harus semuanya 0. Kalau ada salah satu yang tidak 0, berarti dia bukan matriks segitiga bawah. Nah, di sini matriks A itu semuanya 0 ya, dan matriks B ada yang tidak 0. Jadi, matriks A itu merupakan matriks segitiga bawah, sedangkan matriks B ini bukan merupakan matriks segitiga bawah. Terlepas dari apapun entry-entry di unsur diagonalnya ya. Nah, ini contoh yang sebaliknya ya. Jadi kita juga punya matriks segitiga atas yang semua unsur bawah diagonalnya 0. Nah, jadi dengan cara yang serupa, kita beri tanda dulu unsur diagonalnya untuk mempermudah kita melihat dan mengecek ya. Unsur bawah diagonalnya berarti yang bagian ya. Ini unsur bawah diagonalnya berarti yang matriks A itu 0 semua, dia matriks segitiga atas. Sedangkan matriks B dia ada yang tidak 0 ya, ada angka 1 di situ. Jadi bukan merupakan matriks segitiga atas. Dan ada lagi jenis matriks lainnya yaitu matriks diagonal. Nah, di sini matriks diagonal itu semua unsur bawah dan atasnya dari diagonalnya harus 0. Berbeda dengan matriks segitiga, kita hanya melihat satu buah sisi saja, sisi atas atau sisi bawah yang 0. Tapi kalau matriks diagonal, dua-duanya harus 0. Ya. Nah, biasanya ini ada yang lebih khusus lagi, matriks diagonal, jika kita punya semua unsur diagonalnya 1, kita menyebutnya itu sebagai matriks satuan atau matriks identitas. Nanti kita akan mengenal matriks identitas. Kita notasikan dengan IN. N-nya di sini menyatakan order dari matriksnya. Nah, ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh untuk matriks A. Kita lihat ini bagian atasnya, ini bagian bawah dari diagonalnya. Ini harus keduanya 0 ya. Kedua jenisnya 0. Dan matriks B, ini juga ya bagian atas dan bagian bawahnya 0. Namun kita lihat semua unsur diagonalnya 1 ya. Ini 1, ini 1. Jadi kita bisa kenali ini matriks B ini sebagai matriks identitas atau matriks satuan ya. Selanjutnya kita akan mulai melihat apa saja yang bisa kita lakukan dengan matriks. Yang pertama-tama yang paling sederhana yaitu kesamaan dua matriks. Jadi dua buah matriks A dan B misalkan kita sebut sama atau kita notasikan dengan A sama dengan B. Ini jika dan hanya jika ukuran matriksnya harus sama dulu dan seluruh entry yang berkaitannya harus sama. Contoh, kita punya A dan B sebagai berikut. Nah, di sini A dan B ini sama ukurannya, yaitu 2 kali 3 ya, 2 baris 3 kolom. Dan kita harus mengecek seluruh entry-nya. Jadi di sini, untuk entry yang pertama, 5 kurang 4, 1, betul. Akar 4, 2, 1 kuadrat, 1, cos 0, 1, 9 kurangi 3 kuadrat, 9 kurang 9 ya, 0. Pangkat 0, 1 ya. Jadi seluruh entry-nya sama semua. Maka dari itu kita bisa tuliskan A sama dengan B. Karena seluruh entry-nya sama dan ukuran matriksnya sama. Nah, lalu kita melihat operasi-operasi apa saja yang bisa kita lakukan dari matriks. Yang pertama adalah penjumlahan matriks ya. Jadi kita kenali penjumlahan A dengan B, ini matriks A dengan matriks B, kita notasikan A plus B. Ini bisa dilakukan apabila kedua matriks tersebut ini ukurannya harus sama dulu. Dan entry dari hasil penjumlahannya, jadi matriks A plus B, isinya apa saja, itu sebenarnya kita tinggal menjumlahkan komponen demi komponen, atau entry demi entry-nya saja, dari matriks A dengan matriks B, di setiap entry-nya. Sebagai contoh, kita punya matriks A dan matriks B sebagai berikut, maka matriks A tambah B ini bisa kita lakukan karena keduanya mempunyai ukuran yang sama, yaitu 2 kali 3, dan
A tambah B, kita lihat 1 tambah 2, ya. Jadi ini entry untuk baris 1 kolom 1, lalu 2 tambah min 1, 1 tambah 4, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Jadi ini kita jumlahkan entry demi entry, sehingga kita bisa peroleh hasil dari matriks A tambah B sebagai berikut. Nah, tentunya karena kita sudah berhasil mendefinisikan penjumlahan, pengurangan ini bisa kita definisikan secara serupa ya. Jadi kita kurangi setiap entry-entry yang berkaitannya. Selanjutnya kita akan melihat perkalian matriks. Namun di sini kita harus perlakukan secara khusus karena perkalian matriks tidak sesederhana mengalihkan entry demi entry-nya seperti penjumlahan maupun pengurangan. Pertama-tama kita akan melihat perkalian matriks dengan bilangan real. Dalam kasus aljabar linear elementer, kita menyebut suatu bilangan real ini sebagai skalar, gitu ya. Jadi di sini perkalian matriks A dengan skalar C, kita biasa tuliskan dengan C kali A atau A kali C, tidak masalah. Ini merupakan perkalian setiap entry-entry-nya. Nah, ini jadi mirip seperti penjumlahan, tapi ini khusus hanya untuk perkalian dengan skalar saja. Sebagai contoh, kita punya matriks A sebagai berikut ya. Maka saya punya 2 kali A, berarti saya kalikan seluruh entry-nya dengan 2. Dan saya juga bisa mendefinisikan minus A, ini sama saja seperti minus 1 dikali A. Jadi kita bisa kalikan seluruh entry-nya dengan minus 1. Tentunya saya juga bisa mendefinisikan 0 kali A, setengah kali A, dan seterusnya ya. Jadi bilangan real atau skalar di sini bebas ya, mau bilangan real berapapun saja. Akar 2 juga boleh. Ya. Selanjutnya kita akan melihat perkalian matriks baris dengan matriks kolom. Nah ini tidak boleh dibalik ya. Jadi tidak boleh matriks kolom dengan matriks baris. Itu beda lagi ceritanya. Jadi ini harus jelas urutannya ya. Jadi jika saya punya A, ini matriks baris, dan B matriks kolom, ini ukurannya harus sama ya. Jadi matriks baris ini 1 kali N, matriks kolom ini N kali 1. Maka A kali B kita definisikan sebagai perkalian setiap entry-nya, lalu kita jumlahkan seluruhnya ya. Jadi A1 kali B1, tambah A2 kali B2, tambah A3 kali B3, dan seterusnya hingga AN dikali dengan BN. Nah, di sini sebagai contoh saya punya matriks 1 min 32, saya mau kalikan dengan 3, 1, 2. Berarti saya tinggal kalikan 1 dengan 3, ditambah kalikan min 3 dengan 1, ditambah 2 dikalikan dengan 2, yaitu 4. Ya. Selanjutnya kita akan mulai melihat matriks dengan matriks. Nah, di sini kita harus lihat dulu syarat perkalian bisa dilakukan. Jadi di sini, A, bayangkan A ini adalah matriks ukurannya M dikali K, dan B ini matriks ukurannya K dikali N. Nah, perkalian matriks A dengan B ini menghasilkan matriks berukuran M dikali N. Nah, unsur pada baris ke I kolom ke J-nya, ini perkalian matriks baris ke I dari matriks A dengan matriks kolom ke J dari matriks B. Jadi ini seperti yang slide sebelumnya ya, perkalian matriks baris dengan matriks kolom. Ini terlihat cukup rumit ya, namun ini sebenarnya sederhana karena syaratnya ini seperti ini ya. Jadi M dikali K, K dikali N. Ini bisa kita analogikan dengan bermain domino gitu ya. Jadi kan kalau kita mau memasang kartu domino, yang ekornya dan kepalanya harus sama. Jadi ini harus sama gitu. Nah ini syarat dari perkalian matriks. Dan hasilnya menjadi M kali N gitu. Ini untuk ukuran matriks hasil perkaliannya. Nah, sebagai ilustrasi, saya coba contohkan dulu untuk ukuran yang khusus ya. Jadi saya ceritanya punya matriks A berukuran ini 2 kali 3 dan matriks B berukuran 3 kali 2. Nah, kalau saya punya 2 kali 3 dan 3 kali 2, berarti ini saya lihat 3-nya sama, ekor dan kepalanya. Saya punya hasil matriksnya 2 kali 2 ya. Sebutlah kita punya matriks C sebagai hasil perkaliannya. Nah, berarti kita lihat kalau C11 ini perkalian antara baris ke-1 matriks A dan kolom ke-1 matriks B. Jadi kita punya A11 kali B11 ditambah A12 kali B21
ditambah A13 kali B31. Dan kita bisa punya juga C12, berarti kita punya baris pertama matriks A, kolom kedua matriks B ya. Jadi A11 kali B12 tambah A12 kali B22 tambah A13 kali B32. Dan seterusnya ya. Jadi ini sebagai ilustrasi saja. Dan kita bisa lihat secara umumnya. Jadi ya, kalau kita punya matriks A ukurannya M kali K, kita bisa lihat baris ke I pasti bentuknya seperti ini ya. Jadi AI1, AI2, dan seterusnya sampai AIK. Dan kolom ke J-nya untuk matriks B itu B1J, B2J, dan seterusnya sampai BKJ. Kalau saya beri nama perkaliannya, AB-nya, ini adalah CIJ, nah berarti entry ke baris ke I, kolom ke J-nya, ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Atau bagi teman-teman yang sudah mengenal notasi sigma, kita bisa tuliskan dengan notasi yang jauh lebih sederhana ya. Nah, ini sebagai contoh, jadi kita lihat perkalian matriks ini 312 dengan 210, 123 ini tidak terdefinisi ya. Kita lihat bahwa matriks yang pertama ini ukurannya 3 kali 1. Sedangkan matriks yang kedua ini ukurannya ini 2 kali 3 ya, tidak cocok ya. Ekor dengan kepalanya tidak sama. Berarti ini tidak bisa dilakukan. Sedangkan kebalikannya ini bisa kita lakukan ya. 2 kali 3, 3 kali 1 ya. Ini ekor dengan kepalanya sama, dan menghasilkan perkalian matriksnya, hasil matriksnya 2 kali 1 ukurannya. Jadi saya beri nama AB begitu ya matriksnya. Dengan A-nya dan B-nya bisa kita hitung seperti kita menghitung perkalian matriks baris dengan matriks kolom. Nah ini tentunya untuk versi yang sedikit lebih rumit lagi ya. Kita punya ini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Jadi AB-nya bisa kita operasikan, itu menghasilkan matriks 2 kali 2, tanpa kita melihat per entry lagi ya, jadi saya langsung hitung di dalam matriksnya. Sedangkan B kali A juga bisa ya, karena 3 kali 2, 2 kali 3 ya. Jadi ukuran matriks hasil kalinya adalah 3 kali 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A kali B ini tidak sama dengan B kali A. Jadi secara umum, memang sebenarnya secara umum, perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif, ya, tidak mirip dengan perkalian bilangan real. Jadi, urutan ini sangat diperhatikan dalam perkalian matriks. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi sifat-sifat dari perkalian matriks dan operasi-operasi matriks lainnya. Nah, terakhir kita akan melihat perpangkatan matriks. Ini kita bisa meniru perpangkatan matriks seperti perpangkatan bilangan real. Jadi kita punya matriksnya harus bujur sangkar dulu agar bisa dikalikan berulang kali. Di sini misalkan A matriksnya berorde n dan kita punya suatu bilangan cacah m ya. Perpangkatan matriks A dengan m, jadi kita tuliskan A pangkat m. Ini adalah perkalian matriks A dengan dirinya sendiri sebanyak m kali ya. Ini sederhana sekali, bisa dipahami juga. Dan kita definisikan A pangkat 0 ini adalah matriks satuan atau matriks identitas. Sebagai contoh kecil, kita punya misalkan A-nya 1221 berarti A kuadrat itu adalah A dikali A. Jadi kita bisa menghitung matriks hasil perpangkatannya.